Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sambil menunggu masuk waktunya Isya, kita membaca daripada nasihat, mendengarkan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad. Qala radhiyallahu anhum qutbil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad fi Sulukul Murid. Di dalam kitab Sulukul Murid, Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad mengatakan pada bab selanjutnya, setelah kita membahas dari mengenai tentang menjaga kesucian, ya, menjaga kesucian, yaitu mengenai tentang faslun yang mulia daripada pendidikan sholat. Kita melewatin berapa bab? Sekitar 4-5 bab ya. Dari mulai al-awal, dari awal kita mulai, kemudian sampai kepada mengenai tentang setelah awal perjalanan itu, yaitu memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kemudian masuk kepada syurut taubat, syarat-syarat taubat 2, kemudian masuk lagi kita kepada habis syurut taubat, yaitu kita menjaga daripada kulubnya kita 3, menjaga kulubnya kita. Setelah menjaga kulubnya kita dibimbing lagi sama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjaga anggota badan daripada kemaksiatan. Dari menjaga anggota badan barulah sampai kita menjaga kesucian, baru masuk nasihat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kepada mendirikan sholat. Artinya apa? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sebelum kita ibadah, jaga dulu diri kita, hati dijaga, kesucian badan dijaga, anggota badan dijaga. Kenapa? Berarti orang ibadah tapi hati, anggota badan, kemudian gak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya sia-sia dan terima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Abdullah bin Haddad gak langsung menasihati kepada kita mengenai tentang sholatnya kita akan, tetapi beliau memfokuskan kepada kita beberapa hal dulu sebelum kita benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sholat penghadapan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan panjang, taubat dulu yang benar, bersihin diri dulu yang benar, sehingga ketika kita ibadah benar-benar menghadap kepada Allah itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bagus. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Haddad mengatakan gini, wa kun ayyuhal murid, wahai para murid, jadikanlah fi goyatil i'tinai, dalam puncak daripada perhatian kamu, bi iqamatis shalah, puncak perhatian kita dalam mendirikan sholat. Jadi puncak perhatian kita itu di dalam mendirikan sholat. Puncak daripada kita itu di dalam kehidupan kita adalah perhatian kepada sholatnya kita, ya, bukan pada karirnya kita, bukan pada jabatannya kita, bukan pada kedudukan strata sosial kita di masyarakat, bukan karena ekonominya kita, tapi di dalam kehidupan kita, puncak perhatian kita di dalam kehidupan kita, perhatian kepada sholat. Jadi benar-benar memperhatikan sholatnya kita. Kenapa? Karena sholat adalah haknya Allah atas diri kita, dan dimanapun kita ketika berada itu nanti setelah dari kehidupan dunia yang ditanya tentang sholat. Nggak ada lagi selain kecuali sholat. Sakaratul maut pasti dikaitkan tentang sholat, mengenai sholatnya kita bagaimana. Bagus sholatnya kita, sakaratul maut bagus. Alam di dalam kubur sholat, alam barzakh nanti mengenai sholat juga, berkumpulnya kita dengan siapa. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mizan, pertimbangan, yaumul hisab, semuanya pasti dibahas tentang sholat.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas kepada kita sebagai orang tua. Al-khamsi bi'itmami qiyamihinna. Yang pertama, perhatian kita kepada sholat 5 waktunya kita. Sholat 5 waktu kita harus perhatian banget. Wa qiraatihinna, pada bacaan-bacaannya. Di dalam sholat 5 waktunya kita, di dalam sholatnya kita harus perhatian sama istri. Kita harus sayang banget sholat kita. Gitu. Harus dijaga banget sholat kita dari bacaan-bacaannya, wa khusyu'ihinna, dari kekhusyuannya, konsentrasinya, fokusnya. Kemudian wa ruku'ihinna, dari ruku'nya harus diperhatikan, wa sujudihinna, dari sujud-sujudnya, wa sa'iri arkanihinna wa sunnatihinna, dari rukun-rukunnya sampai juga kepada sunnah-sunnah di dalam sholat harus perhatian. Bacaannya, kemudian khusyuknya, rukunya sampai harus diperhatiin. Ruku yang benarnya bagaimana, posisi sunnah-sunnahnya di dalam ruku gimana. Karena ruku bukan sekedar ruku, ada sunnah-sunnahnya. Tangan tuh nggak boleh lewatin lutut. Tangan tuh gimana sunnahnya, rapet apa renggang tangannya, jari-jarinya, posisi badannya bagaimana, posisi punggungnya bagaimana, kepalanya bagaimana, matanya itu sunnahnya kemana. Kebanyakan orang kan matanya sunnahnya ke tempat sujud ya, padahal di dalam ruku itu sunnahnya mata kita kemana? Kemana Pak? Jempol kaki itu. Jadi posisi kita ketika ruku, sunnahnya itu kita melihat jempol kakinya kita. Gitu. Karena ruku itu bentuk dari ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum jadi ngangan gitu. Kemudian tadi dianjurkan sama Al-Habib Abdul Haddad untuk perhatian terhadap sholat agar sholat kita yang paling sempurna di dalam antara ibadah-ibadah kita yang lain. Kenapa? Karena kalau sholat kita sempurna, kalau sholat kita bagus, maka sudah dipastikan ibadah kita yang lain bagus. Karena kita mempelajari tentang sholatnya kita, maka sudah dipastikan kita akan mempelajari tentang puasanya kita, mempelajari tentang sedekahnya kita, kurbannya kita, iktikafnya, semuanya pasti dibahas. Orang kalau udah bagus sholatnya, udah pasti dia belajar fikih. Nah, ketika belajar fikih, tidak hanya membahas tentang sholat, pasti semuanya dijabarkan sampai kepada muamalah, tentang jual beli sampai itu. Rukunnya, sunnah-sunnahnya bagaimana. Kemudian wa arkaniha, rukun-rukunnya kita harus tahu. Ya, rukun-rukunnya kita harus tahu. Yang paling sedikit rukun itu 13, 14. Paling banyak itu bisa sampai 22, ada yang 18 gitu. Dari tumaninah masuk rukun. Kemudian daripada sunnah-sunnahnya sholat kita harus tahu. Siwaknya kita kemana, pakai peci apa enggak, pakai koko apa enggak, sarung, pakai gamis apa enggaknya, kan gitu. Itu sunnah-sunnah sholat dan kita harus perhatian kayak gitu. Ya, pakai koko, pakai sarung, pakai gamis, itu sunnah sholat dan kita harus perhatian kepada itu dan kita harus laksanakan itu semua sebagai kesempurnaan di dalam sholatnya kita. Wa ash'ir, jadikan qalbak, hati kamu itu qabla dukhuli fi sholat, sebelum masuk waktu sholat. Jadiin hati kita itu sebelum masuk waktu sholat azamata, mengagungkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, man turidul wuqufa baina yaday, kalau kita berdiri dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baina yaday jalla wa ala, benar-benar kita mengagungkan Allah yang maha tinggi, mengagungkan Allah. Ketika kita pakai baju koko, ketika kita pakai sarung, kita pakai gamis, kita pakai peci, dikarenakan pengen sopan santun adab kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dari Al-Habib Abdul Haddad dan semua yang kita baca menjadi manfaat untuk kita dunia dan akhirat, menjadi kita hamba Allah yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.